Jujur saya penasaran banget sama kondisi dari backlight TV Sharp ini ya. Karena kita udah melakukan pengecekan dengan alat backlight tester, tapi nggak membuahkan hasil yang memuaskan gitu. Karena kita nggak bisa ngelihat dengan detail titik mana yang kira-kira mati gitu loh. Meskipun waktu dia hidup beberapa detik itu kelihatan normal semua, rasternya normal gitu loh. Terus kita memvonis power supply-nya rusak gitu. Tapi entah power supply, entah backlight kan harganya sama-sama mahal. Jadi untuk memutuskan mana yang rusak, kita harus memastikan dulu bagian backlightnya aman, kayak gitu ya. Supaya kita bisa memastikan bahwa power supply-nya benar-benar rusak ternyata, kayak gitu. Kalau gitu langsung kita bongkar, dan cara ngebongkarnya seperti ini. Kita bukain dulu skrup-skrup yang kira-kira perlu kita bongkar ya. Pertama, kabel stekernya dulu yang harus kita lepasin seperti ini posisinya. Terus jangan lupa kabel backlight yang sebelah kiri, kalau dilihat dari belakang ini, klipnya kita tekan dulu sambil kita cabut seperti ini. Terus ini speakernya kita lepas juga, karena kalau nggak dilepas nanti dia bakal gondal-gandul kayak gitu ya. Habis itu kabel backlight yang di sebelah kiri, kalau misalnya dilihat dari depan, kita lepas juga. Terus speakernya juga kita lepas. Jangan lupa kabel speaker ini kita lepas juga. Caranya sama seperti yang bisa kita lihat di video ini ya. Ada 4 buah skrup di sini. Saya contohin 1 buah skrup yang saya buka. Kemudian kita bisa mengangkat bagian belakang ini. Ini adalah besi penyangga yang penting banget, jangan sampai hilang. Terus ini ada 1 buah skrup yang ada di pojokan. Terus di sisi bagian dalam lagi, di sisi lain lagi juga ada skrup yang kurang lebih sama, warnanya sama-sama hitam kayak gini ya. Terus ada 1 buah skrup lagi di ujung, ini dia. Ini kita harus lepas juga supaya kita bisa lebih lancar untuk mengangkat bagian besi atau plat penahan di bagian belakang ini, teman-teman. Kabelnya jangan lupa kita lepasin dulu ya. Kabel ini ditaruh di jepitannya, ada lokasi kabelnya gitu, dia dijepit. Kita lepasin dulu kayak gini. Lepasinnya pelan-pelan aja, jangan kenceng-kenceng karena nanti bisa putus. Kalau putus repot nyambung nanti. Dikit lagi. Iya. Terus speaker ini kita simpen di tempat yang aman. Kemudian kabel backlight juga kita simpen di tempat yang aman seperti ini. Habis itu kita Ngebuka bisa TV ini serem guys. bagian Tuh, kacanya ya. karat nih banyak banget loh. Ini Dan harus kita bisa bersihin lihat nih. di sini. Nggak boleh kita tutup Ini kacanya sebelum kita banyak bersihin banget. ya. Ini langsung saya angkat Banyak kacanya, banget dan backlightnya ternyata karatnya. ada di bawah. Dan Kalau untuk TV yang ini backlightnya itu ada di bagian bawah. saya Caranya bersihin dulu ya. gampang lepasnya kalau Ini udah dia backlightnya. buka bagian atas. Backlightnya ternyata bisa ditarik kayak di gitu. bagian bawah aja gitu. Ingat bagian Kita atas tes. maksudnya waktu dibalik ya, waktu dibalik TV-nya. Nanti kita bisa menjangkau backlightnya, tinggal ditarik aja, gampang banget. Sekarang kita tes backlightnya pakai backlight tester menggunakan 2 buah trafo seperti ini, yang dirangkai sedemikian rupa untuk mengetes backlight tanpa harus setting ini itu. Jadi gampang banget kalau misal pakai alat ini. Kayaknya saya kurang pas nih nancepin stekernya. Sekarang udah pas ya. Sekarang kita coba tes lagi. Iya. Ternyata backlightnya masih dalam keadaan baik yang sebelah ini. Dan kita akan tes di sebelah satu lagi. Di sebaliknya maksudnya ya. Coba kita tes masih bagus apa enggak. Kayaknya sih masih bagus. Nah, kalau kayak gini berarti backlightnya masih bagus. Jos.
Kalau kayak gitu udah fix, yang rusak adalah power supply-nya. Power supply-nya ini cacat gitu ya. Bisa hidup tapi cacat. Jadi kita harus ganti power supply ini. Kerusakan lebih spesifik itu terletak di sini loh, di IC driver PWM ini. Di IC driver backlight ini. Saya udah ngedapetin penggantinya. Ini dia penggantinya. Moga aja masih bagus. Kalau saya lihat dari kondisi fisik sih masih kelihatan bagus gitu ya. Cuman agak berdebu sedikit, biasalah. Daripada yang ini udah rusak banget nih. Gitu ya. Sekarang ini saya mau bersihin dulu pakai kuas. Habis itu saya pasang dan kita tes hasilnya gimana. Hasilnya kira-kira gimana? Gimana hasilnya kira-kiranya? Tidur dia kawan. Oke, kita langsung colokin ke arus listrik 220 volt untuk lihat hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin. Bentar, saya cabut deh. Lupa, backlightnya belum saya pasang nih kabelnya nih. Aduh, moga-moga nggak error ya. Nggak LR reset. Kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Udah saya colokin ke arus listrik 220 volt. Ada bunyi desis yang kuat di power supply-nya. Dan sekarang TV-nya mau hidup nggak nih? Nggak ada raster, saya lihat backlight-nya nggak hidup. Nggak hidup. Saya on-kan dulu ya. Nggak hidup loh. Saya cabut lagi ya. Oke, saya colokin lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak hidup loh. Standby pun nggak. Saya lepas lagi ya, padahal baru sebentar saya colokin, tapi MOSFET-nya panas banget nih. Saya curiga MOSFET-nya rusak ini. Ya kalau misalnya power supply-nya saya kembaliin ke yang lama ya, tuh nyala tuh, nyala kayak gini. Cuman klip-klip aja dia, nggak keluar raster. Kalaupun keluar dia cuma sebentar aja gitu. Terus nanti dia bakal mati, standby lagi, terus hijau lagi tuh kan, keluar raster, mati, ya kayak gitu. Tapi power supply-nya ini nggak ada suara denging yang kencang gitu. Kalau yang ini tadi ada suara denging yang kencang dan ini panas MOSFET-nya nih. Saya mau coba ganti MOSFET ini dengan MOSFET yang ini ya. Ini dia MOSFET-nya 10N60L. Sekarang kita tes dulu MOSFET-nya dalam keadaan baik apa enggak. Kalau dia rusak, biasanya antara kaki drain dan kaki source itu bakal nyambung. Meskipun nggak nyambung full, tapi dia nyambung kayak gitu ya. Kaki drain sama kaki source itu di kaki nomor 2 dan kaki nomor 3. Kaki nomor 1 adalah kaki G atau kaki gate. Cara ngukurnya seperti ini. Kita kasih probe hitam di tengah dan probe merah di kaki nomor 3. Pokoknya kalau di kaki nomor 2 dan nomor 3 dibolak-balik dia nggak nyambung, cuma nyambung satu arah aja, berarti dia masih bagus. Sekarang coba kita tes MOSFET yang satu lagi. Ternyata MOSFET yang satu lagi terindikasi masih dalam keadaan baik gitu loh. Tuh nggak bocor sama sekali. Nah berarti apa yang rusak kayak gitu ya. Pasti ada komponen yang rusak, cuman belum ketahuan aja gitu loh. Jadi MOSFET panas ini ternyata kemungkinan dipengaruhi sama komponen rusak yang lain kayak gitu. Jadi kita harus cari dulu komponen yang rusak
yang lain itu apa, mungkin itu yang akan menyebabkan kerusakan atau panas berlebih pada MOSFET-nya. Habis itu saya akan memperhatikan sebuah dioda, dan ternyata dioda yang saya cek ini di antara kedua mesin, satu persatu saya cek, satu ternyata rusak ya diodanya. Jadi kerusakan dioda itu yang kemungkinan bakal merusak atau membuat panas berlebih pada MOSFET yang saya tunjukin tadi, guys. Seperti ini tuh, saya bolak-balik ya, 040, kalau dibalik juga 040. Ini rusak nih, ini harus kita ganti nih. Ini dia MOSFET-nya, tipenya adalah FR320. Ini kalau diukur bolak-balik angkanya sama, artinya diodanya rusak. Nggak tahu kenapa kok dioda di power supply TV LED Sharp seperti ini itu kok sering putus ya. Memang bawaan kayaknya kayak gitu, udah ciri-cirinya kayaknya. Langsung aja kita ganti ya MOSFET-nya dengan MOSFET yang bagus seperti ini. Kita kanibalin dari power supply yang kita beli yang kita beli kemarin. Ternyata power supply rusak pula yang dibeli, guys. Oh my god. Moga aja bisa dipakai komponen-komponen yang lain ini ya. Karena IC driver PWM ini yang penting ya, IC driver backlight ini yang penting. Ini ya udah saya pasang diodanya. IC driver PWM ini kalau kita beli biasanya nggak ada. Jadi kalau ada jual power supply murah dengan keadaan IC driver backlightnya masih dalam keadaan baik, itu sih layak untuk dibeli, tapi ya jangan terlalu mahal harganya ya. Kita juga cek dioda kaki 3 rusak apa enggak kira-kira diodanya. Ternyata dioda kaki 3 ini enggak rusak, yang ditunjukin sama kaki nomor 2, kaki nomor 3 itu kalau dibolak-balik enggak nyambung, dan kaki nomor 2, kaki nomor 1 kalau dibolak-balik enggak nyambung. Itu artinya dioda kaki 3-nya dalam keadaan baik. Seperti yang saya tunjukin di saat ini. Masih bagus. Sekarang ayo kita tes lagi ya. Udah saya ganti dioda yang bocor tadi. Sekarang ayo kita tes. Dan ternyata IC driver MOSFET masih dalam keadaan baik. Sekarang ayo kita tes bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Standby kah? Saya on kan, lampunya hijau, backlightnya hidup. Mati lagi nggak ya? Kayaknya sembuh deh. Aduh, garis. Tuh. Warnanya garis pula. Garis, guys. Tuh. Warna ungu di tengah-tengah tuh. Kelihatan kan? Ini deh. Garis dia. Udah sembuh tapi ada garis tuh. Nih. Tuh. Ada garis ungu di tengah nih. Pasti gara-gara tikon tuh. Sekarang TV-nya udah sembuh, udah bisa on normal, tapi ada masalah sama ini di bagian tikonnya. Yang penting sekarang kita udah tahu ini udah hidup ya.
Kita matiin dulu. Terus coba kita cek bagian tikonnya.